Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Masih bersama saya di Haryana Channel. Dan di video kali ini kita akan bahas Heroes of Mafia. Teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Pastikan kalian selalu riset secara mandiri. Dan juga disclaimer, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Oke teman-teman semua, yang akan kita bahas di video kali ini, bagaimana cara kita mengetahui harga ruby gitu ya teman-teman semua. Dan di sini sudah dijelaskan, ini hanya sekedar contoh atau cara mudah untuk mengetahui berapa sih nanti harga ruby gitu ya. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah, terus kita translate dulu harga ruby yang disimpulkan. Nah, di sini pasar web sangat penting dalam menciptakan pasar yang dinamis dengan likuiditas dalam token mafia dan juga ruby untuk semua item NFT. Namun sebagai hasil dari sistem buku pesanan ganda ini, suatu yang lain tercipta, sebuah harga ruby yang disimpulkan. Jadi ketika item A memiliki harga pasar saat ini sebesar 1000 ruby di buku pesanan ruby atau di marketplace-nya si ruby gitu ya. Dan juga harga satu mafia di buku pesanan token mafia. Hal ini menciptakan rasio harga untuk item tersebut sebesar 1000 banding 1. Artinya 1000 ruby sama dengan satu mafia gitu ya. Ini hanya gambaran teman-teman semua untuk mengetahui atau rumus gitu ya. Rumus untuk mengetahui berapa sih nanti harga rubinya gitu ya. Kalau misalkan dikonvers ke mafia gitu. Dan jika kita mengambil rasio harga kolektif ruby banding mafia untuk semua item di pasar dan menghitung rata-rata semuanya, kita mendapatkan apa yang kita sebut harga ruby yang disimpulkan. Misalnya di seluruh pasar ribuan item legendary NFT, rasio harga rata-rata adalah 1000 ruby banding satu mafia. Mengambil harga mafia melalui Oracel yang menghitungnya untuk mendapatkan kesimpulan harga ruby. Jika mafia diperdagangkan di bursa dengan harga rata-rata $3, maka rumusnya itu $3 dibagi 1000 sama dengan 0,003 dolar. Artinya harga ruby pada saat itu adalah 0,003 dolar. Perlu diingat, angka-angka ini diberikan hanya untuk contoh. Tim kami tidak pernah menetapkan tarif atau harga ruby, sepenuhnya bergantung pada pasar. Jadi harga ruby itu ditentukan sama pasar. Jika harga mafianya mahal, nanti harga rubinya bisa dibilang mahal juga nanti teman-teman semua. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya likuiditas dan volume buku pesanan di seluruh item di pasar web, harga ruby yang diperkirakan menjadi lebih stabil dan likuiditas ruby juga meningkat. Artinya teman-teman semua, ruby itu nggak bisa ditukarkan langsung dalam bentuk dolar gitu ya. Jadi ada ekosistem yang perlu kita patuhi gitu ya, untuk mendapatkan mafianya nanti kalau biar kita bisa jual gitu ya. Caranya ada di sini juga teman-teman semua. Nah, di sini ada di poin 5 teman-teman semua untuk alat tukar ruby. Dengan terciptanya pasar web dan buku pesanan ganda, kini kami mengetahui bahwa kami dapat menetapkan kesimpulan harga ruby. Kami juga mengetahui bahwa satu-satunya metode bagi pengguna untuk memperoleh ruby selain mendapatkan di dalam game adalah melalui web marketplace. Caranya, kalian tinggal beli mafia, terus kalian belikan NFT item legendary untuk mafia di buku pesanan token mafia. Lalu kalian bisa jual NFT legendary yang sama untuk ruby di buku pesanan ruby. Pengguna sekarang memiliki ruby. Nah, pertanyaannya kan gimana sih nanti kalau misalkan kita punya ruby gitu ya, untuk apa kita punya ruby? Kan tujuan dari developernya itu kan rubynya mau di brand gitu ya teman-teman semua. Dan ini ada surplus sih kayaknya ya, siapa tahu nanti untuk rubynya itu
ada utilitas lain teman-teman semua. Jadi kalian pantau aja Heroes of Mafia untuk update selanjutnya, atau kalian subscribe dan like channel ini untuk mendapatkan update-update terbaru tentang game Mafia ini teman-teman semua. Nah, selanjutnya di sini gunakan ruby yang diperoleh atau yang dipegang untuk membeli item legendary NFT untuk ruby, dan jual item legendary yang sama untuk Mafia di buku pesanan Mafia pengguna sekarang memiliki Mafia. Jadi alternatifnya itu di NFT ini ya, intinya di NFT ini teman-teman semua. Kita bisa mendapatkan Mafia dari NFT dan kita bisa mendapatkan ruby dari NFT juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian itu gamer sejati dan kalian pemburu airdrop gratis, kalian tinggal main game aja dapat ruby gitu ya. Dan ruby itu bisa kalian belikan ke NFT, lalu NFT-nya kalian jual bisa jadi token Mafia atau koin Mafia dan bisa diperdagangkan di marketplace atau bursa-bursa yang sudah memperdagangkan koin Mafia tersebut. Artinya kita bisa dapat cuan gitu ya teman-teman semua. Dan kita tunggu update selanjutnya nanti seperti apa sih Converse Ruby ini atau marketplace on-chain di mafia.com. Jadi sebenarnya saya juga penasaran nih. Jadi kita tunggu aja update selanjutnya teman-teman semua. Seperti yang kita sudah bahas bahwa Ruby itu bisa dikonvers ke Mafia. Begitu juga Mafia bisa dikembalikan lagi atau dikonvers lagi jadi Ruby. Alternatifnya atau poin pentingnya itu di bagian NFT-nya. Jadi untuk ekosistem gamenya nanti dapat ya teman-teman semua. Jadi gamenya itu tetap jalan dengan ekosistem yang ada gitu ya. Atau alur untuk pembelian Ruby dan juga penjualan Ruby dan pembelian Mafia juga akan terjalin simbiosis mutualisme gitu ya. Tapi kemarin ada info juga yang seperti saya katakan bahwa Ruby-nya itu kan nanti mau di brand gitu ya. Dan kemarin update sebelumnya itu ada sekitar 27 juta Ruby yang udah di brand. Kalian bisa tonton video saya sebelumnya teman-teman semua, ada itu saya bikin. Dan saya berharap untuk Mafia juga bisa meningkat harganya atau bisa bullish teman-teman semua, dan NFT-nya juga mahal gitu ya. Karena kalau misalkan NFT-nya itu nggak mahal atau nggak ada harganya gitu ya, nggak ada value-nya gitu ya. Jadi untuk gamenya nanti pun juga sepi teman-teman semua. Jadi kalau misalkan NFT-nya itu eksklusif seperti sekarang ini kan, untuk mendapatkan NFT kita perlu memperjuangkan waktu dan momen gitu ya teman-teman semua untuk mendapatkan Ruby dan membelinya atau membelanjakannya ke NFT Heroes of Mafia. Dan setiap NFT yang ada di game Heroes of Mafia itu supply-nya cuma 500 per itemnya, dan ada sekitar 31 item atau 37 item gitu ya teman-teman semua. Jadi kalian bisa langsung cek aja nanti di website resmi mafia.com, atau kalian bisa gabung ke komunitasnya untuk mendapatkan update terbaru dan terakurat teman-teman semua. Oke, di sini kita bisa lihat ada demo ya, demo marketplace dari Heroes of Mafia, dan ini Ruby Converse. Jadi kita bisa lihat di sini jumlah total Ruby itu ada sekitar 7.800 Ruby. Dan di converse dengan Mafia itu dapatnya 62,7 token Mafia, dan biaya converse-nya atau trading fee sekitar 5% atau 3,5 Mafia ya, 3,3 teman-teman semua. Jadi di sini kita bisa lihat untuk converse dari Mafia ke Ruby juga ada. Kita tinggal geser aja di sini teman-teman semua. Nah, untuk 62,7 Mafia itu sekitar 7.800. Artinya nggak ada minusnya gitu ya teman-teman semua. Maksudnya nggak ada impact gitu. Kalau misalkan kita swap, misalnya nih kita swap token gitu kan, kita swap token di DEX gitu, salah satu DEX gitu. Biasanya ada impactnya 1%, 3% gitu ya, nggak sesuai dengan harga pasar gitu. Biasanya ada selisih misalnya 1.000
atau 2000 gitu ya teman-teman semua. Tapi kalau kita lihat dari Converse Mafia ke Ruby dan Ruby ke Mafia, sepertinya sih belum ada minusnya gitu ya. Cuman kalau gas fee itu pasti ada teman-teman semua. Karena untuk ekosistem dalam sebuah project gitu ya. Kalau nggak dikasih gas fee untuk biaya transaksinya nanti nggak tercover gitu teman-teman semua. Jadi setelah seperti ini teman-teman semua bisa nunggu marketnya nanti launching ya. Kita belum tahu juga kabarnya marketplace ini kapan launching, tapi masih coming soon teman-teman semua. Cuman kemarin itu gamenya sudah update ke TH8 ya untuk maksimal town hall-nya. Sebelumnya kan di TH7 kemarin ya teman-teman semua. Dan informasi itu kemarin diupdate pada tanggal sekitar 15-an. Jadi mudah-mudahan akhir bulan ini nanti bisa rilis marketplace-nya dari Heroes of Mafia yang on-chain, dan kita bisa memperdagangkan NFT yang kita dapatkan setelah kita mengumpulkan ruby kemarin ya. Jadi mengumpulkan ruby itu susah-susah gampang teman-teman semua. Satu hari kita coba dapat sekitar 100 ruby ya. Dan setelah itu dikurangi teman-teman semua. Setelah mau launching kemarin untuk pasar rubinya itu dikurangi per match itu kita dapat 9, ada yang dapat 7 juga teman-teman semua. Jadi satu hari kita cuma dikasih ruby itu 10 kali atau 10 kali match. Nah setelah itu kita nggak bisa dapat lagi, nunggu 1 kali 24 jam baru bisa dapat. Jadi kalau misalkan kita lihat dari rasionya di sini ya teman-teman semua, 1:109. Artinya kemungkinan besar nanti pas ketika rilis convert dari Ruby ini kemungkinan 1:100 ya teman-teman semua. Kalau di awal tadi kan sebagian contoh yang diberikan sama si developer 1000:1 Mafia ya. Tapi itu kan hanya contoh aja biar kita tuh enak ngitungnya gitu ya. Dan mudah-mudahan nggak meleset jauh sih sama demonya ini teman-teman semua. Untuk converse Mafia ke Ruby atau Ruby ke Mafia teman-teman semua. Dan NFT-nya kita bisa perdagangkan dengan harga yang fantastis. Kalau dilihat dari demonya dalam video itu kemarin kalau nggak salah sekitar 500 Mafia per NFT teman-teman semua. Dan itu sangat luar biasa sekali kalau misalkan memang terjadi atau beneran harganya segitu gitu ya. Seenggaknya 250 Mafia per NFT Super Mafian atau NFT legendary item itu sangat luar biasa sekali. Itu sangat spektakuler teman-teman semua untuk per NFT-nya harga segitu ya. Yang penting kalian disclaimer dan juga Dior karena video ini juga bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Mungkin untuk pembahasan atau cara mengetahui harga ruby nantinya seperti apa itu sudah cukup ya teman-teman semua. Kita update di next video, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini marketplace mafia.com sudah launching dan kita bisa memperdagangkan NFT-nya guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.